Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Ibu kelas 5? Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini di bulan penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tema 9, yaitu tema terakhir di semester 2 ini. Tema 9, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa di dalam hati agar kita senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajarannya, kalian bisa membaca di dalam hati dengan cermat dan seksama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai iklan yang dipasang di berbagai media. Pada semester 1 sudah Ibu bahas tentang iklan. Iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disajikan dalam bentuk kalimat ajakan. Kalian perhatikan gambar iklan di atas ini. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah banyak menjumpai tentang iklan, baik itu iklan tentang makanan, tentang mainan, dan lain sebagainya. Agar menarik, ciri-ciri iklan yang baik yaitu informatif, komunikatif, bahasanya singkat dan padat, serta menarik. Media penyampaian iklan dibagi menjadi dua. Ada iklan media cetak, contohnya yaitu koran, majalah, tabloid, brosur, dan sebagainya. Yang kedua yaitu iklan media elektronik, contohnya televisi, radio, dan internet. Tentunya kita sudah banyak menjumpai tentang iklan media kedua ini. Di dalam iklan pasti memiliki unsur-unsur. Apa saja unsur-unsur yang dimiliki oleh sebuah iklan? Yang pertama yaitu adalah nama produk. Setelah itu ada gambar yang menarik, harga produk, kalimat iklan, serta nomor telepon dan alamat pengiklan. Akan tetapi, tidak semua iklan memiliki unsur-unsur iklan yang telah Ibu sebutkan. Akan tetapi, unsur-unsur iklan itu harus jelas agar para pembeli atau peminat maupun pembaca bisa tertarik untuk membeli sebuah membeli sebuah barang atau sebuah iklan yang ditawarkan tersebut. Di dalam sebuah iklan, banyak macam-macam iklan yang kita temui. Akan tetapi, masih ingatkah kamu dengan iklan layanan masyarakat? Iklan masyarakat di sini yaitu marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Ini merupakan iklan layanan masyarakat. Adapun definisi dari iklan layanan masyarakat, iklan yang berisi tentang pesan-pesan sosial. Sebelumnya sudah Ibu bahas berkali-kali tentang sebuah iklan ini. Adapun ciri-ciri iklan layanan masyarakat yaitu tidak bertujuan mendapatkan keuntungan, bersifat umum, serta diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat. Adapun ciri-ciri bahasa iklan antara lain menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas sehingga seseorang mudah mengerti untuk membaca maupun mendengarnya. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Menggunakan kata konotasi positif, serta yang terakhir yaitu isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Tahukah kamu, semua benda yang ada di sekitar kita disebut materi.
Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Adapun materi berdasarkan komposisi penyusunnya, ada dua. Yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya yaitu air, garam, gula, dan emas 24 karat. Sedangkan yang kedua yaitu zat campuran. Yang dimaksud dengan zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Zat campuran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan atau tercampur secara sempurna. Contohnya yaitu air garam. Jadi kalau air garam itu ada air dan garam, sirup, udara, perunggu maupun kuningan. Yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen ini, zat penyusunnya masih dapat dibedakan atau tidak tercampur secara sempurna. Contohnya yaitu campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Ciri-ciri campuran homogen antara lain yaitu bening dan tembus cahaya, tidak ada endapan saat didiamkan, zat-zat penyusunnya tercampur sempurna. Sedangkan ciri-ciri campuran heterogen yaitu keruh dan tidak tembus cahaya, terdapat endapan saat didiamkan, serta partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar. Kita sudah menjumpai kedua ciri-ciri campuran ini. Ibu akan contohkan yaitu yang pertama adalah sirup. Sirup itu merupakan campuran dari air dan sirup yang mana apabila keduanya ini dicampurkan akan tercampur secara sempurna. Zat penyusunnya akan tercampur secara sempurna, tidak ada endapan. Kalian bisa perhatikan atau bisa mencontohkan di rumah bagaimana ciri-ciri campuran homogen tersebut. Sedangkan ciri-ciri heterogen kalian perhatikan yaitu air dan pasir. Zat penyusunnya terdiri dari air dan pasir. Apabila kalian masukkan secara bersama-sama, maka air dan pasir ini akan terpisah, tidak tercampur secara sempurna. Begitupun air dan tepung. Apabila kita diamkan, maka akan terbentuk endapan sehingga kedua ini atau campuran heterogen itu partikelnya bercampur memiliki perbedaan massa dan jenis besar. Ada endapan saat didiamkan. Sudah pahamkah kalian? Sudah sering ya kalian jumpai tentang materi campuran homogen dan ciri-ciri campuran heterogen. Kalian bisa mempraktekkan di rumah dengan cara membuat kopi, membuat air pasir maupun air tepung dan lain sebagainya. Sekarang yang ibu akan bahas adalah tangga nada. Pada pembelajaran sebelumnya, pada tema-tema sebelumnya, sudah ibu jelaskan tentang yang namanya tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Banyak tangga nada yang sudah kita ketahui, inilah beserta notnya. Ada tangga nada diatonis mayor, begitulah ciri-cirinya dan gambar notnya. Ada tangga nada minor asli, ada tangga nada minor harmonis, ada tangga nada minor melodis. Itulah ciri-ciri dari not dari keempat tangga nada yang telah kita ketahui. Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada terdiri atas 5 nada.
Berdasarkan nadanya, ada tangga nada yang menggunakan pelok dan slendro. Sudah pernah kan Ibu contohkan? Urutan tangga nada pelok yaitu, kalian bisa baca sendiri. Contoh lagu pada tanda nada pelok yaitu Sue ora jamu. Urutan tangga nada slendro yaitu Do, Re, Mi, So, La. Contoh lagunya yaitu Lir Ilir. Alat musik melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan melodi. Jadi, alat musik tersebut dapat digunakan untuk memainkan melodi lagu sesuai dengan tangga nadanya. Adapun contoh alat musik melodis antara lain seruling dan pianika. Bagaimanakah cara memainkan alat musik melodis ini? Yaitu cara bermain seruling atau recorder. Yang pertama, seruling dimainkan dengan cara ditiup. Posisi tangan yang tepat antara lain yaitu tangan kanan di bagian bawah dan tangan kiri di bagian atas seruling. Nada-nada akan dihasilkan apabila kamu menutup lubang-lubang yang ada pada seruling. Perhatikan pada gambar di samping, begitulah cara memegang atau cara meniup seruling. Ini merupakan gambar bagaimana cara meniup seruling, yang mana tanda hitam, blok titik hitam itu lubang seruling ditutup jari, sedangkan lubang yang tidak berwarna hitam, lubang seruling tidak ditutup jari. Itu ada tangan kanan dan tangan kiri. Kalian bisa mempraktekannya di rumah apabila kalian sudah memiliki seruling. Bagaimanakah cara bermain pianika? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu bagaimana pianika dimainkan. Pianika dimainkan dengan cara meniup selang peniup dan menekan touch pianika. Nah, kalian perhatikan pada pianika ini ada selang dan ada touch warna hitam dan touch warna putih. Sedangkan fungsi-fungsinya antara lain, apabila touch putih berfungsi untuk memainkan nada-nada asli, sedangkan touch hitam berfungsi untuk memainkan nada-nada kronis. Begitulah cara memainkannya. Selanjutnya kita beralih pada pembelajaran IPS. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Indonesia itu merupakan kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Letak Indonesia berada di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Lebih mengenalnya letak astronomis Indonesia, perhatikan pada gambar ini. Ada garis bujur. Ini yang berwarna oranye ini merupakan garis bujur, adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur Indonesia yaitu 95 derajat bentang timur sampai 141 derajat bentang timur. Perhatikan ya pada garis gambar di bawahnya. Sedangkan garis yang melintang berwarna merah ini adalah garis lintang. Garis lintang merupakan garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara dan selatan. Garis lintang Indonesia yaitu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Pastinya kalian sudah paham kan tentang letak astronomis di Indonesia. Ayo kita mengamati, perhatikan pada gambar di samping ini. Ada gambar pantai, ada gambar sungai, ada gambar jalan raya maupun sawah.
Indonesia memiliki kenampakan alam atau yang disebut dengan bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Adapun kenampakan alam dibagi menjadi dua, ada wilayah daratan, ada wilayah perairan. Seperti kita ketahui dan telah kita bahas pada tema di semester 1, wilayah daratan itu contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, ada teluk dan lain sebagainya. Sedangkan wilayah perairan yaitu sungai, danau, dan laut. Karena adanya kenampakan alam yang berbeda-beda, maka manusia melakukan adaptasi berbeda-beda juga antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal mereka. Adapun adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Kalian bisa memahaminya, misalkan kita berada di daerah pesisir, maka mata pencaharian utama kita yaitu sebagai nelayan. Adapun makanan bentuk tempat tinggalnya pasti berbeda dengan mereka yang tinggal di pegunungan dan lain sebagainya. Itulah mengapa banyak keberagaman di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam baik penduduknya, bahasanya, dan lingkungan. Perhatikan gambar di samping. Gambar apakah ini? Ya, ini merupakan gambar tentang orang bergotong royong maupun bekerja bakti memperbaiki jalan. Perhatikan gambar berikut. Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu merupakan kegiatan gotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Jadi, kegiatan gotong royong itu bisa mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Adapun makna penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain yaitu rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Jadi sangat penting sekali dalam kehidupan kita itu harus mencerminkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Wilayah Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam ini merupakan salah satu alasan Indonesia kaya akan keragaman budaya. Adapun keragaman yang ada di Indonesia antara lain yaitu agama. Ada berapa agama di Indonesia? Benar sekali, agama di Indonesia ada 6. Ada suku bangsa sangat banyak di Indonesia ini. Ada budaya dan adat istiadat, serta ada keragaman bahasa. Keberagaman suku bangsa dan budaya tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Terbukti, bangsa Indonesia tetap rukun dan bersatu. Hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Contoh hidup rukun di masyarakat misalnya bekerja sama dalam kebersihan dan keamanan lingkungan. Hidup menjadi lebih baik dan nyaman jika hidup dengan rukun. Nah, setelah kalian sudah mendengarkan video yang telah Ibu sajikan, kalian sekarang mengerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dari A sampai dengan D. Tulis jawaban
Nya di kertas, yang mana kertas tersebut sudah diberi nama dan diberi nomor absen. Ibu tunggu pada hari Selasa pukul 9 di sekolah UPTD SDN 102 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa hindari keramaian. Ini tugas yang C dan D. Sampai jumpa. Semoga pembelajaran kali ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tetap semangat walaupun kalian menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita menjadi lancar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.